Disitulah si tetangga ini melihat ada sebuah pemandangan yang sangat amat mengerikan. Di loteng kecil itu, dia melihat ada seonggok baju berwarna hitam yang tergeletak aja gitu kan di lantai, yang penuh dengan jerami. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bapak tetangga ini juga melihat ada... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kasus kriminal yang akan ngebikin kalian ini mikir keras, Kasus ini menimpa seorang pria berusia 30 tahun yang tiba-tiba menghilang secara misterius setelah dia mendengar kabar bahagia. Setelah dicari kemana-mana, pria ini nggak juga ketemu, sampailah baru 6 bulan kemudian dia ditemukan. Tapi dalam keadaan tewas. Dan juga tewas ini tuh tragis gitu loh, Ada yang menduga dia ini tewas karena menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi ada juga nih yang berasumsi bahwa ada orang jahat yang secara terencana menghilangkan nyawanya. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu bahwa kisah ini tuh agak sensitif dan tidak direkomendasikan untuk ditonton pada saat kalian lagi makan ya. Lagi nyetrika, lagi nugas, lagi ngapain, enggak apa-apa. Asal jangan lagi makan aja, Karena ada banyak part yang mungkin akan bikin kalian nggak nyaman gitu. Jadi mohon kebijaksanaan masing-masing ya. Oke, jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang pria berusia 30 tahun bernama Mateusz Kawecki. Sebenarnya memang tidak banyak informasi yang aku temukan tentang latar belakang si Mateusz ini, tapi yang jelas dia ini berasal dari kota Chudków, Polandia, Dan pada saat itu dia bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan konstruksi di Hanover, Jerman. Nah, karena tuntutan pekerjaan itu, Mateusz ini harus merantau dari Polandia ke Jerman. Tapi meskipun begitu, dia ini merantau nggak sendirian karena ayah sama adiknya juga yang bernama Karzina, sama-sama bekerja di Hanover juga nih, sama-sama kerja di Jerman. Sedangkan ibunya si Mateusz ini diketahui tinggal di kota kelahirannya, yaitu ya di Chudków tadi tuh. Jadi Mateusz, bapaknya sama adiknya itu merantau ke Jerman, sementara mamanya tetap di kampung. Nah, selama merantau ini, Mateusz tinggal di sebuah apartemen yang terpisah dengan adik dan juga bapaknya. Jadi mereka nggak satu tempat tinggal gitu. Dan selain itu diketahui bahwa Mateusz ini sudah memiliki seorang tunangan yang lagi hamil, anaknya Mateusz juga, Nah, tunangannya ini tinggal di kota Lipia Goda yang ada di Polandia juga. Jadi Mateusz sama si tunangannya ini LDR ya. Tapi meskipun begitu, dia ini masih sering menyempatkan waktu untuk pulang ke Polandia untuk mengunjungi tunangannya sama ibunya ya. Nah, terus pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018, Mateusz ini tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon dari sang tunangan. Di telepon itu tunangan bilang, sayang, bentar lagi kayaknya aku mau melahirkan lah ini. Kalau bisa kamu datang ke sini, aku pengen kali lahiran ditemanin sama kamu. Kata dia, oh iya sayangnya, oke gitu. Aku bakal usahain pulang secepatnya, kata Mateusz. Udah lah tuh kan, akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 2018, jam setengah 12 malam, Mateusz ini berangkatlah itu dari Hanover ke Lipia Goda, ke tempat tunangannya ini. Perjalanan kurang lebih 8 jam gitu loh, Waktu itu Mateusz berangkat pakai mobilnya sendiri, mobil BMW warna biru. Nah, selama berada di perjalanan itu, Mateusz sesekali ngabarin tuh tunangannya, dia memberikan update lokasi terbaru lah. Contohnya, sayang aku udah OTW ya, terus nggak lama kemudian, sayang aku udah sampai di kota ini ya, terus habis itu sayang aku udah di sini ya, gitu loh. Pokoknya dia ngupdate terus, Si tunangannya juga selalu ngebalas, oke sayang, hati-hati ya, iya aku udah gak sabar kali lah pengen segera kumpul sama keluarga kecil kita gitu, kata tunangannya. Tapi sayangnya, keinginan sederhana itu tidak pernah terwujud karena tidak lama kemudian Mateusz ini dilaporkan menghilang. Nah, jadi tanggal 29 Maret jam 10.22 pagi nih, atau lebih dari 8 jam setelah Mateusz ini OTW dari Hanover ke tempat si tunangannya ini, bapaknya Mateusz nelpon si Mateusznya. Dia bilang, Mateusz, kamu udah sampai mana, nak? Apa kamu udah sampai di rumah tunangan kamu? Kata dia kan, belum pak, aku belum sampai lagi, aku masih di jalan, aku kejebak macet. Tadi ada kecelakaan truk pak, udah bapak nggak usah khawatir, aku udah sampai di kota Szczecin kok pak, palingnya 2 jam lagi aku sampai, kata gitu. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya nak ya, kalau misalnya udah sampai kamu kabarin bapak, katanya. Oh iya pak, nanti aku kabarin, kata si Mateusz. Nah, mendengar itu si bapak pun menutup teleponnya tanpa ada perasaan khawatir sama sekali, karena kota Szczecin yang disebut sama si Mateusz tadi merupakan sebuah kota yang memang ada di Polandia, which is sudah dekat lah tujuannya sama ke kotanya si tunangannya ini. Tapi selang beberapa jam kemudian, bapak Mateusz ini belum juga dapetin kabar dari anaknya, Cuman bapaknya nggak mikir negatif karena dia beranggapan bahwa mungkin si Mateusz ini lagi sibuk menyiapkan kelahiran bayinya kali, jadi lupa ngabarin aku. Tapi dugaan itu langsung terpatahkan, karena sampai jam 5 sore masih di hari yang sama,
lama, tunangannya Matius pula yang tiba-tiba nelpon si Karzina, adiknya Matius. Di telepon itu dia bilang, Karzina, abangmu belum nyampe juga loh di rumahku, padahal katanya kan mau sampai nih bentar lagi nih harusnya kan, kira-kira di kemana ya? Aku hubungi dia nggak diangkat. Kata si tunangannya ini. Karzina jawab, aku juga belum dapat kabar ya dari abangku, Kak. Tadi siang dia udah ngabarin dan nyampe di perbatasan Polandia. Udahlah, cobalah Kakak tunggu aja lah, siapa tahu bentar lagi dia nyampe gitu. Oh ya udahlah, aku tunggulah ya, kata tunangannya kan, Wak. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Matius ini juga nggak nyampe tuh di Lipia Gora nih. Bahkan sampai tunangannya itu melahirkan pun Matius belum juga muncul. Dan nggak cuma itu aja, Wak, dia ini juga belum memberikan kabar kepada keluarganya, sehingga ya tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana si Matius ini berada kan. Nah di sini keluarga pada cemas semua. Ini kemana si Matius ini, kok tumben dia nggak ada kabar? Padahal, Wak, si Matius ini kalau orang yang rajin ngabarin gitu loh. Nah khawatir terjadi sesuatu, akhirnya ibunya Matius yang tinggal di kota Hoodkov tadi, Wak, memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian setempat bahwa anaknya sudah menghilang nih. Tapi setelah mendengar laporan itu, Wak, polisi justru bilang lagi, Bu, Matius ini kan nggak ada kabarnya baru kurang dari 24 jam, Bu, ya. Jadi belum bisa dikategorikan sebagai orang hilang ini, Bu. Coba Ibu tunggu dulu aja lah. Kalau misalnya sampai besok, sampai 24 jam dia ini belum pulang, silakan Ibu balik lagi ke kantor polisi. Nanti kita cari gitu. Nah, mendengar itu, ibunya Matius pun terpaksa lah pulang dengan tangan kosong, sehingga ya udah mereka hanya bisa berharap-harap cemas saja, Wak, sambil terus menanti kepulangannya si Matius. Nah, hilang nih, nggak ada kabar si Matius ini kan. Tapi setelah 2 hari berlalu, Matiusnya juga belum menampakkan batang hidungnya nih, Wak. Nah, disinilah sang ibu pun akhirnya balik lagi nih ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Matius. Nah, ketika ibunya ini melapor untuk yang kedua kalinya ini, Wak, barulah itu polisi bergerak untuk mencari tahu di mana nih si Matius berada kan. Dan upaya pertama yang mereka lakukan untuk mencari Matius adalah tentunya dengan cara nelpon handphonenya lah kan. Nah, di situ tuh sebenarnya si Matius tuh bisa dihubungin, Wak, tapi tuh nggak pernah diangkat gitu loh. Masih nyambung, which is HP-nya masih aktif juga pasti kan. Itu cuma nggak diangkat aja sama dia. Nah, nggak menyerah di situ aja, polisi pun berusaha untuk melacak lokasi Matius melalui sinyal HP-nya. Tapi lagi-lagi upaya ini menemui kendala, Wak, karena SIM handphone yang dipakai ini kan nomornya Jerman kan, nomor SIM Jerman kan. Hal itulah yang membuat polisi Hoodkov atau polisi yang ada di Polandia itu ya jadi kesulitan mengakses data yang ada di dalamnya karena ya perbedaan aturan negara lah gitu. Pokok gampangnya itu yang bisa ngakses data SIM Jerman ini ya cuman otoritas Jerman aja, otoritas asing macam polisi di Polandia ya sama sekali nggak punya wewenang gitu loh. Nah, mengetahui hal itu, Wak, bapak sama ibunya Matius yang memang ada di Jerman pun segeralah itu kan pergi ke kantor polisi yang ada di Jerman untuk meminta bantuan. Pak polisi, tolong bantu saya untuk mengakses data SIM anak saya. Dia udah 3 hari hilang tanpa kabar nih, Pak. Terakhir dia bilang dia udah di kota Szczecin. Dah habis itu udah nggak ada kabar lagi kata gitu. Nah, dengar hal itu bukan yang ngebantu, Wak. Polisi Jerman tuh malah terang-terangan menolak gitu loh. Aduh, Pak, kalau kayak gini nggak bisa, Pak. Kalau memang si Matius ini udah sampai di kota Szczecin ya harusnya polisi Polandia lah, Pak, yang ngurus dia, yang cari tahu, bukan tugas kami itu kata mereka. Nah, penolakan ini ya tentu bikin keluarganya makin kebingungan lah kan, Wak. Secara polisi Polandia nggak bisa nyelidikin, polisi Jerman juga nggak mau ikut campur. Nah, karena respon polisi dari 2 negara itu terkesan lamban, akhirnya pihak keluarga ini pun memutuskan untuk mencari Matius secara mandiri tanpa bantuan polisi sama sekali, Wak. Dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengecek CCTV di kota Szczecin, di lokasi terakhir yang dia bilang ke bapaknya tadi. Nah, dicek lah ini semua kan. Nah, setelah dicek, Wak, mereka sama sekali tidak menemukan rekaman mobilnya Matius melintas. Nggak ada. Nah, hal itu berarti apa? Kemungkinan Matius itu yang nggak lewat sana. Entahlah, mungkin dia bohong sama bapaknya bagaimana, tapi yang jelas dia nggak ada di kota itu gitu. Makin gelisah lah itu keluarganya kan. Loh, bukannya Matius bilang dia udah nyampe di Szczecin ya? Tapi kok di semua rekaman CCTV nggak ada. Terus kemana lagi nih kami harus cari dia gitu kan. Nah, karena pencarian itu tidak membuahkan hasil yang signifikan, Wak, akhirnya pihak keluarga pun mencoba cara lain lagi, yaitu dengan cara mengumumkan hilangnya Matius ke berbagai media macam ke televisi, ke radio, bahkan juga menyebarkan flyer dengan harapan supaya yaitu masyarakat Polandia turut juga membantu pencarian si Matius. Tapi lagi-lagi cara itu juga belum membuahkan hasil gitu, Wak. Karena ya memang nggak ada satupun masyarakat dari Polandia yang pernah nengok dia. Nggak ada. Betul-betul nggak ada info sama sekali tuh. Nggak ada info, nggak ada jejak. Nggak ada, nihil. Nah, terus di tengah kebuntuan itu tiba-tiba salah satu pamannya Matius ngasih kabar bahwa Mama Matius, sebelum Matius ini dinyatakan menghilang, Matius sempat lo nelpon saya beberapa detik, tapi cuman panggilan masuk aja, belum sempat saya angkat tuh. Jadi waktu ditengok cuman miss call aja, Wak. Cuman Matius sempat ngubungin si pamannya ini. Nah, mendapatkan informasi itu keluarganya Matius ini jadi makin cemas lagi, Wak. Karena apa? Karena Matius ini jarang sekali berkomunikasi sama pamannya. Sama si pamannya ini yang jarang, bukan yang dekat-dekat kali gitu loh, Wak. Dan hal itulah yang membuat keluarganya semakin diliputi berbagai
pertanyaan berkecamuk kan, ini kira-kira kenapa nih dia nelpon si paman ini? Apa dia butuh bantuan atau kenapa? Tapi sayangnya pertanyaan itu tidak pernah terjawab, Wak, karena memang tidak ada sedikit pun petunjuk maupun jejak secuil pun tentang Matius. Alhasil di titik ini keluarganya hanya bisa pasrah sambil terus berharap bahwa suatu hari Matius akan pulang dengan selamat. Hari demi hari pun berganti hingga tanpa terasa Matius ini sudah dinyatakan menghilang selama 6 bulan lamanya nih, Wak. Dan selama itu pula pihak keluarga ini masih belum mendengar update informasi secuil apapun tentang Matius, nggak ada. Sampai akhirnya pada suatu hari yang cerah di bulan September tahun 2018 ada sebuah titik terang tentang di mana Matius berada, Wak. Masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, selama si Matius ini menghilang, keluarganya Matius terlebih ibu kandungnya ini pastinya dilanda perasaan sedih berkepanjangan kan. Setiap hari ibunya ini hanya menangis sambil terus dia berharap bahwa Matius akan segera pulang. Nah, karena dia ini nggak mau terus-terusan bersedih, akhirnya ibunya Matius ini pun mencari kesibukan lain, Wak, untuk bisa mengalihkan pikirannya itu, yaitu dengan cara menanam tanaman jagung. Ya, by the way, Wak, keluarga Matius ini memang punya lahan jagung yang nggak begitu jauh lah gitu dari rumahnya, lumayan besar lah. Hampir setiap hari ibunya Matius ini selalu pergi ke kebun, Wak, untuk ngurusi tanaman jagungnya gitu kan, buat mengalihkan pikiran dia tentang Matius lah. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang. Sampailah pada suatu hari nih, Wak, di bulan September tahun 2018 itu, ibunya Matius ini tiba-tiba didatangi sama tetangganya yang tinggal pas pula bersebelahan sama si kebun itu, kebun jagung tuh. Di situ tetangganya nanya, "Bu, kenapa ya Bu ya akhir-akhir ini kok saya sering cium bau busuk, Bu, dari kebun Ibu? Awalnya baunya cuma sekelebat aja memang, tapi kok lama-lama baunya makin menyengat, Bu," kata si tetangga ini. Masa sih, Pak? Saya kok nggak nyium bau apa-apa ya, kata ibunya kan. "Ada, Bu, nanti Ibu cium baik-baik lah, busuk kali baunya. Mungkin ada bangkai tikus nggak, Bu, di kebun Ibu? Mau nggak saya temenin nyari bangkainya?" Kata si tetangganya. "Oh iya, boleh, kita cari sama-sama lah yuk, Pak," kata si ibu. Nah, tuh akhirnya berdua ini ngecek lah itu, Wak, ke setiap sudut kebun jagung itu untuk mencari sumber bau yang dibilang sama si bapak tetangga. Dan by the way, Wak, sampai di situ ibunya Matius ini belum cium apapun ya, nggak ada cium bau apa-apa gitu. Tapi setelah mereka ngecek area kebun keseluruhan, Wak, mereka tidak menemukan apa-apa juga di sana. Karena nggak ada yang mencurigakan, akhirnya mereka lanjut lagi lah ini ngecek ke area gudang. By the way, kebun itu tuh memang ada gudang, Wak, gudang yang memang biasa dipakai buat nyimpan pupuk, buat nyimpan alat-alat panen lagi taruh di situ. Nah, pas baru aja pintu gudang itu terbuka, Wak, mereka langsung mencium bau busuk yang nyengat kali, tercium betulan. Disitulah baru ngeh ibu, betul mah ada di sini baunya. Bener yang bapak bilang nih, ternyata bau busuk tuh ada di sini, Pak, ada di sini pas sini. Akhirnya dengan cepat mereka berdua pun langsung masuklah ke dalam gudang itu untuk mencari tahu di mana asal bau itu berasal. Pertama-tama mereka ngecek lah itu ke setiap sudut, ke setiap lantai yang ada di gudang itu kan, cuman nggak ditemukan apa-apa, Wak. Mereka lanjut lagi kan cari ke tempat-tempat lain yang masih ada di gudang itu. Sampai akhirnya si bapak tetangga ini berinisiatif buat ngecek ke area loteng. Nah, by the way, Wak, di gudang itu tuh memang ada macam loteng kecil gitu loh, yang nempel sama genteng. Tapi memang nggak ada tangganya, Wak. Jadi kalau misalnya mau naik ke loteng itu harus pakai tangga lipat lah. Dah lah tuh akhirnya setelah dia ngambil tangga lipat, naiklah si bapak itu ke ke loteng tuh. Disitulah, Wak, si tetangga ini melihat ada sebuah pemandangan yang sangat amat mengerikan. Di loteng kecil itu, dia melihat ada seonggok baju berwarna hitam yang tergeletak aja gitu kan di lantai, yang penuh dengan jerami. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Wak, bapak tetangga ini juga melihat ada sepotong kepala manusia tergantung dengan seutas tali yang masih mengait di langit-langit tembok itu. Tapi yang ditengok cuma kepalanya aja, badannya nggak ada. Itu udah nggak beraturan lagi, Wak, bentuk mayat tuh sampai nggak udah nggak bisa dikenali lagi muka dari kepala bayi pula kepala mayat tuh. Langsung berteriak lah si bapak ini kan, ibu cepat kesini, Bu, ada mayat manusia, Bu, ya Tuhan, panggil polisi cepat, Bu, aduh pantesan ini bau busuk kali gitu. Pak, yang betul apa ada mayat siapa, Pak? Katanya shock lah ini kan si bapak ibunya Matius kan. Saya nggak tahu, Bu, mayat ini udah busuk kali, nggak bisa saya kenali. Udahlah, Bu, cepat aja panggil polisi biar mereka yang tindak lanjut. Kata, "Oh, baik Pak, saya akan telepon polisi," kata si ibunya Matius. Udahlah tuh polisi dipanggil. Setelah polisi datang, Wak, mereka pun langsung segera mengecek ke area loteng yang dimaksud itu kan. Nah, sesampainya di sana waktu udah di TKP itu, mereka kembali melihat ada temuan yang tidak kalah mengerikan lagi. Baru ini agak gore, Wak, ya. Jadi di situ di TKP itu setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menyadari bahwa seonggok baju yang tergeletak yang tadi katanya baju itu sama si bapak tetangga, ternyata itu tubuh manusia, Wak, yang memang sudah membusuk. Jadi ternyata jasad itu kepalanya terpisah sama badannya, Wak. Ini kepalanya nih masih nempel, masih terikat, masih nyangkut lah pokoknya di tali itu kan. Cuman badannya sudah luruh.
luruh. Kalian tahu luruh kan? Udah luruh dia ke lantai. Dan selain itu polisi juga menemukan ada sebuah tas ransel dan juga beberapa gigi manusia yang jatuh berserakan aja gitu di antara baju-baju hitam tadi tuh. Waktu polisi ngecek isi ransel tadi, di sanalah mereka menemukan beberapa barang. Ada nih botol air yang penuh dengan puntung rokok, terus ada 2 tiket transportasi umum, terus ada sebuah handphone, ada dompet, dan juga ada sebuah botol berisi jus jeruk yang isinya udah diminum separuh. Ya, polisi lalu melihat semua barang itu satu persatu hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kartu identitas milik seseorang yang selama ini menghilang tanpa kabar. Kartu identitas itu tertulis atas nama Mateusz Kawalczyk. Tuh deh, jasadnya tuh ditemukannya di gudang kebun mamanya dalam keadaan kayak gitu pula. Di situ Mateusz, Nah, dengan ditemukannya identitas Mateusz, polisi pun menduga bahwa jasad yang membusuk itu ya pasti jasadnya Mateusz. Dan untuk menguatkan dugaan itu, mereka pun segera langsung membawa jasad itu ke rumah sakit untuk dicek DNA-nya kan. Nah, setelah dicek ternyata memang betul jasad itu 100% jasadnya Mateusz Kawalczyk. Dan dia diduga sudah tewas sejak 6 bulan yang lalu, bukan baru-baru ini gitu, 6 bulan yang lalu. Nah, kematian Mateusz yang sangat misterius itu pun langsung membuat polisi diliputi berbagai pertanyaan berkecamuk. Kok bisa dia ini tewas di kebun milik keluarganya yang ada di Houtkovt? Bukannya tadi kan dia pamitan dari rumahnya mau ke Lipia Gora kan? Terus apa pula nih penyebab kematiannya? Apa dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri atau ada orang lain yang tega ngabisin dia gitu kan? Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, polisi Polandia pun segera langsung melakukan penyelidikan terkait tentang kematiannya Mateusz. Tapi saat itu mereka nggak bergerak sendirian, melainkan mereka juga meminta bantuan dari kepolisian Jerman agar ikut serta dalam mengusut kasus ini. Karena kan memang sebelum dilaporkan menghilang, Mateusz ini memang berangkatnya dari Jerman kan. Dan selain itu juga sebagian besar barangnya Mateusz kan memang masih ada di Jerman kan. Makanya lah itu minta tolong juga sama kepolisian Jerman. Nah, berbekal dari permintaan kerjasama itu, polisi Jerman pun akhirnya setuju untuk membantu polisi Polandia. Kalau tadi mereka saling macam lempar-lempar tanggung jawab, sekarang mereka udah kerjasama nih, Dengan cepat mereka pun langsung menggeledah apartemennya Mateusz yang ada di Hanover itu, yang ada di Jerman, untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Dan selain menggeledah apartemen, polisi Jerman ini juga mengecek seluruh rekaman CCTV di setiap kota Hanover itu. Di setiap sudut mereka cek. Nah, dari pengecekan inilah, akhirnya diketahui bahwa ternyata Mateusz ini sudah melakukan sebuah kebohongan besar. Jadi ternyata di tanggal 30 Maret 2018 itu Mateusz ini nggak pernah pergi ke Polandia, dengan mengendarai mobil BMW-nya tuh, macam apa yang dibilang sama bapak yang enggak. Karena menurut rekaman CCTV, Mateusz ini justru pergi ke kota Frankfurt yang ada di Jerman. Itu pun naik kereta api, bukan naik mobil. Lalu di Frankfurt itu, dia lanjut lagi naik kereta api menuju ke kota Słubice, yang ada di Polandia. Nah, terus yang lebih mind blowingnya lagi adalah di kota Słubice ini dia sempat singgah ke sebuah hotel bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Wanita laki-laki nggak ketahuan nih, tapi yang jelas dia nginap tuh di sana ya kan. Nah, udah singkat cerita, setelah dia menginap di hotel itu selama 1 malam, Mateusz ini diketahui melanjutkan perjalanannya sendirian menuju ke kota Zamok dengan menaiki bus. Nah, Zamok ini sebelahan kota sama Houtkovt yang notabene-nya adalah kota di mana ditemukan tewas. Kampung halamannya itu sebelahan kota aja. Nah, setelah dari kota Zamok ini, polisi udah nggak nemuin lagi tuh bukti CCTV lain yang merekam pergerakannya Mateusz. Dah berhenti sampai situ aja CCTV-nya. Meskipun begitu, bukti CCTV ini pun semakin menguatkan dugaan polisi bahwa penyebab kematian Mateusz ini adalah karena dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Itu kata polisi. Kalau dia nggak ada niatan bundir, kenapa selama ini Mateusz membohongi keluarga dan tunangannya? Tapi nih, di sisi lain keluarga Mateusz ini justru menyaksikan kesimpulan dari polisi itu. Entah kenapa firasat mereka ini mengatakan bahwa Mateusz tidak bunuh diri, enggak, melainkan pasti dia dihabisi nyawanya sama seseorang yang entah siapa. Dan firasat itu juga menjadi semakin kuat lagi setelah mereka menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan di lokasi Mateusz ini ditemukan tewas. Ini aku jelasin lah ya beberapa kejanggalannya dari POV keluarganya si Mateusz. Nah, jadi sebenarnya ada 4 hal nih yang membuat keluarganya Mateusz ini sangat sangsi dengan kesimpulan polisi. Pertama, pihak keluarga ini udah curiga dengan penemuan jus jeruk yang ada dalam ransel si Mateusz. Karena menurut keterangan mereka nih Mateusz itu tidak suka, sangat-sangat tidak suka minum jus jeruk. Semasa dia masih hidup, dia sama sekali nggak pernah minum itu loh. Tapi dengan adanya penemuan jus jeruk di dalam ranselnya, mereka jadi mikir, apa jangan-jangan ada orang lain yang memaksa si Mateusz untuk meminum jus jeruk itu. Soalnya kami yakin kali 100% Mateusz itu tidak akan pernah menyentuh
minuman itu, Pak. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua adalah pihak keluarga ini juga merasa janggal dengan penemuan giginya Matius yang berserakan di lantai. Menurut keluarganya, Wak, seharusnya gigi-gigi itu masih menempel di rahangnya si Matius meskipun kepalanya itu udah terpisah dari badannya. Dan untuk menguatkan pemikiran itu, Wak, Karzina, adiknya Matius ini segera menemui dokter gigi untuk meminta penjelasan ilmiah terkait hal itu kan. Dan ternyata dokter gigi itu juga menjelaskan bahwa ya iya betul, meskipun jasad manusia itu sudah membusuk, gigi mereka ini akan tetap nempel di rahang dan tidak akan lepas, apalagi sampai berjatuhan, berserakan kayak gitu di lantai, nggak mungkin. Hal itu terjadi karena apa? Karena gigi manusia ini merupakan bagian yang paling awet dan tahan lama, Wak. Bahkan di kerangka manusia purba sekalipun gigi manusia itu biasanya itu masih nempel dengan baik gitu. Nah, penjelasan dari dokter ini semakin membuat keluarganya Matius ini curiga bahwa ada orang yang menghabisi Matius lalu membuang gigi-giginya berserakan aja kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, keluarga Matius ini juga dibuat penasaran, kok bisa badannya Matius ini kok bisa terpisah dari palanya? Secara logika, Wak, kalaupun dia menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri lah, pasti kan seharusnya bagian kepalanya nggak sampai terpisah gitu lah dari badannya. Terus kejanggalan terakhir, Wak, dan yang paling mind blowing, pada saat jasad Matius ini dievakuasi dari TKP, Wak, pihak keluarga ternyata menemukan sebuah sepatu di TKP yang lupa dibawa sama polisi. Mereka langsung ngecek lah kan sepatu itu kan. Dan di sanalah mereka melihat bahwa dalam sepatu itu ada sepotong kaki manusia, Wak, yang sudah dalam keadaan membusuk. Jadi kaki itu cuma sampai setinggi mata kaki aja dan udah membusuk pula di dalam sepatu itu. Kebayang sama kalian kan? Nah, penemuan itulah yang bikin pihak keluarga udah nggak bisa positive thinking lagi. Oh, udah nggak betul ini. Sudah jelas ada kasus penghilangan nyawa di sini, bukan bunuh diri. Gimana bisa anakku mau bunuh diri dalam keadaan kakinya terpotong dalam sepatu? Kan nggak masuk akal lagi kan di situ kan? Dan selain 4 kejanggalan itu, Wak, pihak keluarga ini juga merasa sangat yakin bahwa Matius ini tidak mungkin menghilangkan nyawanya sendiri karena dia sedang menyambut sebuah momen bahagia, yaitu menjadi seorang ayah. Ingat kan, Matius ini kan memang berencana balik kampung tuh untuk mengunjungi tunangan yang akan melahirkan anaknya kan. Nah itulah yang makin bikin keluarganya ini nggak percaya dengan pernyataan polisi. Tapi meskipun ada banyak sekali kejanggalan yang diungkapkan oleh pihak keluarga, polisi Polandia tetap kekeh dengan pernyataan mereka bahwa penyebab kematian Matius Kawecki ini adalah karena menghilangkan nyawanya sendiri, bukan karena dihilangkan nyawanya seperti dugaan keluarganya. Dan di sisi lain, polisi ini juga sangat yakin dengan pernyataan mereka karena mereka tidak melacak adanya orang lain yang berpeluang menjadi pelaku. Satu-satunya orang asing yang terekam sama Matius ya cuma orang yang ada di hotel itu. Itu pun nggak bersama Matius lagi, Wak. Karena dari rekaman CCTV itu Matius ini melanjutkan perjalanannya sendirian. Nah, kedua perbedaan pendapat antara pihak polisi sama pihak keluarga ini akhirnya menimbulkan perdebatan panas di antara masyarakat Polandia sampai dengan hari ini, Wak. Ada yang percaya dengan kesimpulannya polisi, tapi ada juga yang lebih percaya kepada pendapat dari pihak keluarga. Nah, jadi itu tadi, Wak, kasus kriminal misterius yang menimpa pria Polandia bernama Matius Kawecki. Kasus itu betul-betul bikin kita mikir gak sih? Kok bisa tuh loh dia ditemukan tewasnya di gudang milik keluarganya sendiri, tapi keluarganya nggak pernah notice. Bahkan mamanya Matius yang sering kali ada di kebun jagung tuh, kok ya baru sadar ada bau busuk setelah diingatin sama tetangganya. Dari sini juga sebenarnya ada yang janggal kan, Wak, tapi polisi nggak dengar kecurigaannya ke keluarga juga. Bingung aku di sini, aku mau percaya sama polisi kah atau sama pihak keluarga? Dua-duanya mencurigakan juga. Kalau kalian gimana, Wak? Apakah kalian adalah tim yang percaya si Matius ini menghilangkan nyawanya sendiri, atau kalian adalah tim yang percaya kalau Matius ini sengaja dihilangkan nyawanya sama orang lain dan siapa orang yang berpotensi menjadi pelaku? Dan sebelum aku tutup videonya, aku mau nambahin sebuah informasi juga soal kasus ini. Jadi, tadi kan Matius bilang sama bapaknya kalau dia ke Lipia Gora itu naik mobil BMW-nya kan, yang navy blue tadi itu kan. Nah, setelah ditelusuri sama polisi Jerman maupun polisi Polandia, Wak, mobil Matius ini tidak bisa ditemukan keberadaannya dan masih menjadi misteri sampai dengan hari ini. Hilang, tak kemana mobil tuh? Tak kemana mobil tuh, Wak? Enggak juga ditinggalkan sama si Matius, soalnya di apartemen nggak ada mobilnya. Betul-betul semisteris itu kematian si Matius ini menurutku. Tulis pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menyenangkan lagi aku. See you next video, Wak. Bye.